Selamat pagi, saya Dr. Mutiara dari Rumah Sakit Munir Teguh. Bersama saya hari ini ada Dr. Indra. Dr. Indra, selamat pagi. Dr. Indra bisa terangkan sedikit Dr. Indra datangnya dari mana, orang mana, sehingga peserta kita bisa mengenal dokter lebih dalam lagi. Saya Indra Cahya, saya lahir di Medan. Saya sebenarnya betul-betul orang Medan. Saya sekolah SD, SMP, SMA di Medan. Kemudian saya pindah ke sekolah di Belgia. Lantas saya punya spesialisme mengenai bedah saraf di Holland. Saya tinggal hampir 45 tahun di Eropa. Wow, jauh sekali Eropa ya. Wow, Dr. Indra datang ke Indonesia. Dok, boleh nggak cerita bagaimana sih perbedaan pengobatan kesehatan di Indonesia dengan Belanda? Apakah ada gap yang besar di dalam diagnosa, di dalam penanganan pasien? Sebenarnya mengenai diagnosa atau penanganan pasien itu tidak banyak perbedaan antara di Eropa, di Belanda maksud saya, dengan di Indonesia. Yang penting untuk bikin diagnosa itu ada beberapa hal saja, yaitu kita harus bikin anamnese. Apa itu anamnese? Anamnese itu adalah kita interview itu pasien secara seksama dan kita dengarkan semua keluhan itu pasien dan kemudian kita periksa itu pasien secara fisik. Dengan itu kita sudah mendapat kira-kira 60% sampai 70% itu apa kira-kira itu pasien punya penyakit. Dan kemudian kalau kita perlengkapkan dengan itu suportif itu onderzoek atau penyelidikan, umpamanya bilanglah CT scan ataunya itu MRI, dan kita bisa tambahkan lagi kemungkinan untuk dapat diagnosa lebih besar. Itu biasanya kalau kita sudah jalankan itu semua 3 prosedur, kita dapat kira-kira hampir 90% diagnosa. Jadi hampir tepat, tapi tidak 100%, tapi kita mendekati. Maksudnya kira-kira beginilah diagnosa itu pasien. Oh, kalau kayak gitu Indonesia sama luar negeri sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Tidak perlu berobat ke luar negeri, cukup di Indonesia. Tapi mungkin ada sedikit yang 5% itu ada penentunya yang lainnya, Dok, mungkin. Ya, itu bisa. Tapi saya perlu tambahkan di sini, dokter-dokter di Indonesia itu cukup terampil. Kita tidak bisa bilang bahwa kita orang Indonesia lebih bodoh dari orang Eropa. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Saya harus protes itu. Dan itu orang Indonesia cukup kompeten dan terampil untuk segala macam hal diagnosa atau penanganan daripada suatu penyakit atau bikin operasi. Yang bedanya antara Eropa dengan orang Indonesia itu ada choice daripada itu dokter sendiri. Ada beberapa dokter itu memakai metode tertentu yang belum tentu dokter lain mau memakai itu metode. Jadi itu bedanya antara bagaimana itu diagnosa, bagaimana itu penanganan atau terapi, treatment daripada itu dokter. Wow, terima kasih, Dok. Nah, saya dengar beberapa hari yang lalu dokter mendidik, mengajari atau menemani dokter Munir Teguh untuk melakukan operasi tanpa pisau, operasi spine tanpa pisau, yaitu dengan alat PLDD ya, Dok ya? Betul, ya. Saya menawarkan kepada Munir Teguh, ini adalah suatu alternatif yang baik sekali untuk Munir Teguh Hospital. Dan itu adalah operasi tanpa pisau. Untuk operasi yang saya tawarkan itu adalah operasi mengenai tulang punggung, mengenai spine. Dan untuk spine itu, operasinya tentu ada yang operasi yang klasik, yang terbuka, pakai luka besar. Ada yang minimal invasif, itu an operation. Tapi ada juga yang sangat itu kecil, umpamanya seperti ini PLDD. Maksudnya itu bantalan tulang punggung itu ditembus dengan suatu probe. Probe itu adalah jarum yang panjang kira-kira 30 cm. Di jarum itu ada lubang di tengah-tengahnya. Dan kalau jarum itu sudah sampai ke dalam itu diskus atau itu bantalan tulang punggung, dan itu kita bisa masukkan juga di dalam lubang itu satu wire namanya fiber optik.
Di ujung dari fiber optik itu adalah kepala laser. Laser itu adalah suatu source dari energi, dan maksudnya itu dia akan bakar di ujungnya itu dan menghancurkan bantalan yang rusak itu, bantalan tulang punggung yang rusak itu. Jadi kalau seandainya itu laser sudah dipasang dan dia menghancurkan itu bantalan tulang punggung itu, di dalam diskus itu akan terjadi vakum dan air di situ akan menguap. Dan kalau dia vakum, berarti benjolan di luar diskus itu yang menekan saraf itu akan mengecil kembali, dan kemudian dia akan retracted, dia masuk lagi ke dalam itu lingkaran daripada itu diskus. Jadi dia tidak menekan lagi itu akar saraf, dan berarti nyerinya pun akan hilang atau berkurang. Dan itulah maksudnya kita harus bakar di tengah-tengah itu bantalan itu tulang punggung itu dengan menggunakan kepala laser itu, dengan laser point itu. Ya, terima kasih dok. Jika mengatakan seperti ini, sekarang Dokter Dimune Teguh sudah sanggup melakukan. Ya, menurut saya mereka cukup terampil. Saya pada waktu hari saya tutorial, saya ada di situ sebagai supervisor. Saya sebenarnya hanya melihat saja. Mereka lakukan sendiri, independen sendiri, dan mereka sangat terampil. Saya rasa mereka sanggup untuk melakukannya sendiri. Terima kasih. Oleh karena itu, jika Anda yang sakit pinggang, jangan lupa datang ke Murni Teguh ya, pesan Dr. Indra. Dr. Murni Teguh sudah sanggup melakukan dengan baik. Jadi jangan membiarkan sakit pinggang Anda itu mengganggu terus. Biarkanlah dokter-dokter bisa membantu menolong supaya Anda bebas daripada sakit pinggang. Dok, pertanyaan terakhir dok. Saya sangat heran. Sejak 13 tahun yang lalu, dokter sering hampir tiap tahun datang ke Indonesia atau ke Murni Teguh. Selalu mengajarin dokter di Murni Teguh atau perawat di Murni Teguh. Kenapa sih dok? Saya sangat cinta sama Indonesia. Pada waktu itu, di zaman saya itu, saya tidak mendapat kesempatan untuk sekolah di Indonesia. Jadi saya pergi ke Eropa. Waktu itu selama di Eropa, saya tinggal di Eropa, saya tetap ingat sama Indonesia. Dan saya pikir, apa saya harus bikin untuk Indonesia supaya ilmu yang saya dapat sudah 35, 40 tahun, 45 tahun ini tidak hilang begitu-begitu saja. Jadi saya pikir saya harus wariskan itu semuanya. Waktu itu saya mulai dengan Rumah Sakit Murni Teguh. Murni Teguh Memorial Hospital baru berdiri. Saya datang di Murni Teguh Memorial Hospital umur 1 tahun. Waktu itu masih baby. Maksudnya itu apa? Dan saya janji pada waktu itu kepada MTMH, saya akan berikan saya punya kepandaian kepada perawat, kepada dokter, dan saya mau tutorial mereka. Saya kasih mereka itu knowledge sharing, knowledge transfer, dan itu tetap saya lakukan dengan senang hati. Sebab karena saya orang Indonesia, saya lahir di Medan, saya sayang sekali sama orang Indonesia dan kota kelahiran saya. Dok, kalau gitu janji dokter jangan lupa ya, tahun depan kita ketemu lagi ya. Ada teknik baru lagi yang dokter ajarin sehingga masyarakat kita juga mendapat suatu benefit yang sangat baik. Dan Dokter Murni Teguh juga makin maju, makin pintar. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih.